Lagian kalau Pak Anies kerjanya emang bener, konsisten, kita juga kagak bakalan gemes. Ini dari awal ngomong apa, prakteknya apa. Ngomong A, prakteknya B. Kemenangan ini adalah kemenangan warga Jakarta. Kagak pernah konsisten sama yang diucapin. Maka kemenangan kemarin ada kemenangan kecil. Kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji. Situs arsitektur bergengsi Rethinking the Future mengungkap contoh 10 kota yang dinilai memiliki perencanaan tata kota yang buruk. Salah satunya DKI Jakarta. Situs itu menjelaskan Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik. Dan masalah ini sudah berlarut dalam periode yang lama namun tak bisa diselesaikan. Sehingga menunjukkan buruknya perencanaan infrastruktur sang ibu kota. Ingat gak gimana Pak Anies Baswedan meremehkan urusan banjir? Banjir solusinya gampang. Air itu tinggal dimasukin ke tanah. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Mereka terpaksa menempati lokasi-lokasi yang memang bukan diperuntukkan buat hunian, di pinggir kali yang padat, di gorong-gorong yang dekil, atau di slum-slum yang berbahaya. Banjir ini kan program yang sebenarnya rutin sejak zamannya Pak Sutioso misalnya, sudah ada program penanganan banjir. Tetapi dalam 3,5 tahun terakhir ini justru program penanganan banjir ini berhenti misalnya, karena perbedaan konsep penanganan. Air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan. Kenyataannya, air dimasukin ke rumah tetangga. Tapi banjir di zaman Ahok juga ada, di zaman Pak Jokowi juga ada, di zaman semua gubernur juga ada. Ya, tapi tidak pernah separah seperti masa Anies Baswedan jadi gubernur. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan melebarkan sungai ini konsekuensinya harus menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai, perumahan-perumahan liar. Kita semua tahu Pak Anies tidak melakukan itu karena Pak Anies lagi pencitraan mau nyapres di 2024. Bagaimana Jakarta fokus terhadap penanganan banjir, ya. Sayangnya kan program ini selama 3-4 tahun terakhir ini justru berhenti, ya. Lebih karena perbedaan konsep lagi, bukan karena tidak bisa mengerjakan gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kita sayangkan, karena apa? Siapapun gubernurnya, program penanganan banjir itu kan harus dilakukan, dia tidak boleh berhenti. Ya. Dan penambahan lahan itu, istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Kalau tidak mengerti, tidak usah kecil hati, karena Pak Anies sedang berbicara dalam bahasa kode yang akan terdengar seperti racauan di kuping orang waras, tapi terdengar seperti nyanyian merdu di kuping orang edan. Masalah semrawutnya Jakarta salah satunya karena penataan ruang hunian yang sampai sekarang nggak jelas. Lahan yang semakin mahal membuat masyarakat Jakarta nggak sanggup lagi beli hunian yang layak. Ini memang menjadi pertanyaan besar dengan slogan maju kotanya, bahagia warganya, berarti yang terjadi malah sebaliknya. Karena cara mikir Anies ini memang lebih besar bacot daripada tiang. Tahun 2021 itu hanya 9,99%. Artinya 1% aja selama 20 tahun sulit menambahkan. Padahal dalam rekomendasi kita, minimal sebuah kota yang ideal itu 30% ruang terbuka hijau. kita sikapi dengan objektif saja sebagai audit yang kemudian kita terima secara gratis ya. Karena kemarin juga Jakarta mendapat kota termahal begitu. Masalah semrawutnya Jakarta salah satunya karena penataan ruang hunian yang sampai sekarang nggak jelas. Lahan yang semakin mahal membuat masyarakat Jakarta nggak sanggup lagi beli hunian yang layak. Dalam 20 tahun terakhir misalnya, itu penambahannya tidak lebih dari 1%, Mbak. Ya? Kalau tahun 2000 itu kita hanya punya 9%, tahun 2021 itu hanya 9,99%. Artinya 1% aja selama 20 tahun sulit menambahkan. Padahal dalam rekomendasi kita,
minimal sebuah kota yang ideal itu 30% ruang terbuka hijaunya. Kondisi kota yang amburadul otomatis juga akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda memberikan sindiran atas penilaian Rethinking the Future atau RTF. Karena itu ia pun melontarkan sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebetulnya saya sih capek ya ngomongin soal Anies Baswedan. Dengan sebutan Gubernur Indonesia, Jakarta tata kota terburuk di dunia. Kok bisa? Bukankah Pak Gubernur Anies Baswedan terkenal sangat piawai urusan tata kata? Emang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Kok bisa mendapat gelar terburuk? Tulisnya dalam akun Instagramnya seperti dilihat Rabu 25 Agustus 2021. Selanjutnya ia mengatakan dirinya bisa memaklumi Jakarta berada di urutan pertama tata kota terburuk lantaran Anies tidak hanya mengurusi DKI, tapi saya bisa memaklumi karena Pak Anies adalah Gubernur Indonesia. Jadi daerah yang Pak Anies harus urus begitu luas, bukan DKI saja, seperti tempo hari harus mengurus panen di Sumedang, cetusnya. Kemudian ia memberikan dukungan kepada Anies untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Maju terus Pak Anies, saya sebagai warga terus mendukung Bapak karena sudah sunatullah, sampai Bapak bisa jadi presiden RI ke 2024. Amin, ucapnya. Adapun sebelumnya, platform media Arsitektur Rethinking the Future atau RTF menempatkan Jakarta di peringkat pertama kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia. Jakarta bisa dikatakan sebagai tempat dengan desain tata kota terburuk dunia. Sementara itu, menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, predikat ini harusnya menjadi pemacu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera membenahi tata kota Jakarta. Ditambah lagi, sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyebut ancaman tenggelamnya Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov diminta segera mempercepat pelaksanaan program pengendalian banjir. Bagaimana Jakarta fokus terhadap penanganan banjir, ya? Sayangnya kan program ini selama 3-4 tahun terakhir ini justru berhenti, ya. Lebih karena perbedaan konsep lagi, bukan karena tidak bisa mengerjakan gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita sayangkan. Karena apa? Siapapun gubernurnya, program penanganan banjir itu kan harus dilakukan. Dia tidak boleh berhenti, ya. Selain itu, Nirwono juga menilai perlu pembenahan penggunaan transportasi publik dan pribadi, yakni melalui kampanye penggunaan sepeda hingga jalan kaki. Hal ini diyakini menjadi salah satu cara mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas udara ibu kota. Di tengah pandemi kita harus optimis untuk memperbaiki kota. Kenapa? Suka tidak suka, kita kan berawal kepada tata kotanya. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki kota kita, maka perbaiki dulu tata kota. Rakyat miskin Jakarta dibiarkan tinggal di kawasan kumuh, dibiarkan menderita penyakit sosial yang menindih, sementara Anies sibuk membanggakan kawasan Sudirman dan Tamrin yang memang sudah sejak dulu mentereng. Maka program-program pembangunan transportasi massal, penyediaan trotoar, jalur sepeda yang juga sudah mulai dirintis, ini kita terus berkuat, gitu ya, program-program ini siapapun nanti gubernurnya, Pak. Tulis RTF dalam artikel berjudul 10 Example of Bad Urban City Planning atau 10 contoh kota dengan perencanaan paling buruk di situs web rethinkingthefuture.com. Dalam laporan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan Jakarta berada di tempat pertama tata kota terburuk, yakni Jakarta disebut kota yang padat penduduk dengan udara dan air yang tercemar, kemudian ruang hijau dan ruang terbuka yang tidak memadai. Mereka terpaksa menempati lokasi-lokasi yang memang bukan diperuntukkan buat hunian, di pinggir kali yang padat, di gorong-gorong yang dekil, atau di slum-slum yang berbahaya. Banjir ini kan program yang sebenarnya rutin sejak zamannya Pak Sutioso misalnya, sudah ada program penanganan banjir. Tetapi dalam 3,5 tahun terakhir ini justru program penanganan banjir ini berhenti misalnya, karena perbedaan konsep penanganan. Dalam 20 tahun terakhir misalnya, itu penambahannya tidak lebih dari 1%, Mbak. Ya? Kalau tahun 2000 itu kita hanya punya 9%, tahun 2021 itu hanya 9,99%. Artinya 1% aja selama 20 tahun sulit menambahkan. Padahal dalam rekomendasi kita, minimal sebuah kota yang ideal itu 30% ruang terbuka hijaunya. Kemacetan lalu lintas yang ekstrim. Trotoar tiap tahun diperbaiki, itu saja kemudian bikin macet, begitu kan. Itu kan penghamburan yang sia-sia sebenarnya. Dan perluasan kota yang tidak terencana, termasuk pembangunan infrastruktur yang berada di tangan pemerintah daerah, berdampak mengurangi kemungkinan pelaksanaan proyek jangka panjang. Kita merunut terhadap instruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 ya, yang baru dikeluarkan tanggal 4 Agustus lalu misalnya. Di situ disebutkan ada 28 item yang menjadi isu prioritas
daerah ya dalam kepemimpinan Pak Anies sampai dengan tahun 2022. Nah, tetapi masih ada program-program yang bisa dikatakan tidak perlu. Misal umpamanya target penyelenggaraan Formula E bulan Juni 2022 misalnya, Pak Paskelis. Ini kalau kita bicara soal laporan dari yang rating Twitter nggak ada hubungannya. Apapun level ekonominya, apapun strata ekonominya, kalau kotanya amburadul, ya semua akan merasakan dampaknya. Segambreng masalah ini kayaknya mau diselesaikan dengan satu cara oleh Anies Baswedan. Dapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya, pajang di tembok-tembok agar temboknya tertutup oleh sertifikat penghargaan. Penilaian orang luar melihat kita begitu dan dibandingkan dengan kota lain sebagai benchmarking, banyak unsur yang bisa kita perbaiki untuk memenuhi itu dan kita tidak bekerja untuk itu. Tapi sebaiknya semua pekerjaan di Jakarta direncanakan dengan baik, jangan kemudian lingkungan trotoar tiap tahun diperbaiki, itu saja kemudian bikin macet begitu kan. Emang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Cara mikir Anies ini memang lebih besar bacot daripada tiang. Dalam 20 tahun terakhir misalnya, itu penambahannya tidak lebih dari 1%, Mbak. Ya? Kalau tahun 2000 itu kita hanya punya 9%, tahun 2021 itu hanya 9,99%. Artinya 1% aja selama 20 tahun sulit menambahkan. Padahal dalam rekomendasi kita, minimal sebuah kota yang ideal itu 30% ruang terbuka hijaunya.